Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Saya harap ibu-ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, dalam keadaan tetap semangat meskipun keadaan yang seperti ini ya, tetap optimis ya, tetap percaya ya akan segala pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ya, pelajaran yang keempat mengenai pemimpin pembaptisan ya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu kepada kami sehingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan belajar ya Bapa sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan supaya kami boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, pelajaran yang keempat mengenai pemimpin pembaptisan. Kita akan belajar di sini siapa yang boleh ya, yang berhak melakukan pembaptisan. Nah, pelajaran ini diambil dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 12 ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 48 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Dan ayat hafalan ya diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 48 ya, saya bacakan di sini. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12, di sini dalam perikop Filipus di Samaria ya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Para Rasul 10:48 ya, yang tadi kita baca ya, itu mengenai Petrus ya yang membaptiskan. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33 ya, ini dalam perikop ya, kepala penjara di Filipi ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, di sini kita akan belajar ya, mungkin ada yang bertanya ya, siapa itu pemimpin pembaptisan atau siapa sih yang berhak melakukan pembaptisan ya. Kalau kita ya sebagai umat baptis ya, kita ini telah sepakat ya bersama bahwa yang boleh membaptiskan adalah seorang yang sudah ditahbiskan menjadi pendeta ya. Nah, apakah itu bertentangan dengan Alkitab atau apa boleh ya? Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah pendeta atau hamba Tuhan yang belum ditahbiskan menjadi pendeta, bukan juga masalah dosa atau tidak dosa, bukan masalah Alkitabiah atau tidak Alkitabiah, tetapi ini adalah suatu kesepakatan bersama ya, untuk mencapai sebuah cara ya supaya ada keteraturan ya untuk dalam pelaksanaan pembaptisan itu ya, dan tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Soalnya kalau tidak diatur maka itu akan menjadi kacau ya, akan menjadi tidak benar ya. Nah, kenapa kalau di dalam orang baptis ya, yang berhak yang membaptiskan adalah seorang pendeta yang sudah ditahbiskan ya, karena kalau pendeta yang sudah ditahbiskan itu adalah sudah teruji pengalaman dan
kedewasaan rohani ya di dalam pelayanannya. Di sini ya dikatakan bahwa para pendeta yang sudah ditahbiskan biasanya sudah mendapat pendidikan teologi ya dan pembinaan karakter yang memadai ya selama sekolah Alkitab ya. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika pendeta itu ditahbiskan ya, itu ada suatu makna ya, makna bahwa ditahbiskan itu merupakan suatu penghargaan ya, suatu apresiasi dan pengakuan ya terhadap kesalehan, terhadap kapasitas ataupun kemampuan, terhadap prestasi dan loyalitas dari hamba Tuhan tersebut ya. Jadi mereka yang sudah ditahbiskan ya kemungkinan besar adalah sudah menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, itu kenapa ya jadi dipilih seorang pendeta yang sudah ditahbiskan. Nah, di sini ya kita belajar ya dalam perkembangan dan pertumbuhannya ya, dari mula-mula gereja mula-mula ya dari Yerusalem kemudian berluas ya ke Yudea, Samaria ya sampai ke wilayah-wilayah lain di ujung bumi ya. Tuhan memakai para rasul ya untuk menjalankan misi ini ya. Ya, ini merupakan periode awal dalam pendirian gereja ya. Nah, tetapi juga enggak di dalam Alkitab yang kita juga lihat ya bahwa yang melakukan pembaptisan ini bukan hanya ya dari para rasul yang terlibat dalam baptisan, tetapi juga ada yang lain ya. Di sini kita akan belajar ya Filipus ya. Dan di sini kita akan belajar bahwa ada orang-orang ya yang dipilih ya secara khusus oleh Tuhan ya. Nah, dalam bacaan Kisah Para Rasul 8 ayat 12 ya. Di sini kita akan lihat ya Filipus ya. Filipus ya adalah alat pilihan Tuhan atau pemimpin gereja yang diberi wewenang untuk melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus ya. Nah, amanat agung Tuhan Yesus ya kita lihat juga di dalam itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Nah, kalau kita lihat ya Matius 28 ya ayat 28 sampai di sini ya di 28 ayat 19 sampai 20 ya. Di sini dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Nah, jadi di dalam teks ini ya diajarkan, kita baca bahwa penginjilan, pemuritan dan baptisan adalah tiga hal yang tidak terpisahkan ya. Dan teks ini juga menyeratkan bahwa yang berhak membaptis ya adalah mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi murid Kristus yang sejati ya. Di sini dalam ayat 20 ya dibilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Nah, prinsip ini juga berlaku untuk mereka yang bukan rasul ya, seperti di sini Filipus ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12 ya, di sini di dalam perikop ya Filipus di Samaria ya, di sini dikatakan di sini ya, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi Filipus ini dipakai oleh Tuhan ya sebagai alat ya untuk melakukan pembaptisan ya.
Kenapa Filipus dipakai ya? Karena Filipus ini merupakan seorang penginjil yang hebat ya. Ya, jadi Filipus ini ya telah dipilih secara Tuhan ya, secara khusus ya. Nah, kemudian ya, kita lihat juga ya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 48 ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini Petrus melakukan pembaptisan ya. Dengan ya kalau kita baca di dalam perikop di sini ya, di dalam Petrus dan Cornelius ya. Di sini Petrus melakukan pembaptisan dengan pencurahan Roh Kudus ya. Jadi di sini ketika jadi ini mengenai ini perikop ini ya mengenai kejadian di Kaisarea ya, ada seorang yang saleh dan takut akan Tuhan yang bernama Cornelius yang menjemput Petrus di Yope untuk memberitakan Injil ya. Dan kemudian ketika mendengarkan khotbah Petrus, tiba-tiba Roh Kudus turun atas semua orang yang ada di situ ya. Dan kemudian mereka itu semua dibaptis ya dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi siapa Petrus? Ya, Petrus ya itu adalah seorang yang dipilih ya. Dia memang salah satu daripada rasul ataupun murid Tuhan Yesus ya, dan dipilih secara khusus ya untuk memimpin gereja dan diberi wewenang untuk memberitakan firman Tuhan dan sekaligus membaptiskan orang yang percaya Yesus. Kemudian ya selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Ya, di sini ada Paulus dan Silas ya. Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33 ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, jadi di sini ya orang yang dipilih Tuhan berikutnya adalah Paulus dan Silas ya. Jadi di sini ya kejadiannya itu adalah Paulus dan Silas itu dipenjara ya, dipenjara karena mereka mengusir roh jahat dari seorang perempuan petenung ya, dan kemudian dan perempuan petenung ini dimanfaatkan ya sama orang-orang tertentu ya untuk menghasilkan uang. Dan ketika perempuan petenung ini menjadi bertobat ya dengan berita Injil ya, keselamatan yang disampaikan oleh Paulus ya, dan kuasa untuk kuasa jahat yang melakukan pertenungan itu udah tidak ada lagi ya. Perempuan ini tidak melakukan hal itu lagi, dan orang-orang yang memanfaatkan perempuan ini merasa dirugikan dan kemudian menghasut dan melakukan mencebloskan ya Paulus dan Silas ya ke dalam penjara ya. Dia mereka itu memfitnah Paulus dan Silas ya, sehingga Paulus dan Silas ini dicebloskan ke dalam penjara. Tetapi justru ketika Paulus dan Silas itu di dalam penjara itulah ya terjadi suatu peristiwa yang di mana ada gempa yang meruntuhkan rantai dan pasungan ya. Dan ketika peristiwa itu terjadi ya justru ya Paulus dan Silas itu dipakai oleh Tuhan ya, dipakai oleh Tuhan sehingga kepala penjara itu ya menjadi bertobat dan kemudian kepala penjara itu membawa seluruh keluarganya untuk dibaptiskan ya, untuk dibaptiskan ya oleh Paulus. Nah, di sini kita lihat bahwa
Paulus dan Silas adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya secara khusus ya untuk melakukan pembaptisan. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi kita udah belajari ya orang-orang seperti Filipus ya, Petrus ya, Paulus dan Silas ya, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ya secara khusus ya. Dan kita lihat ya di sini ya, mereka itu mempunyai satu kesamaan ya, mereka itu mempunyai gelar sebagai penginjil ya, penginjil, dan mereka itu memberitakan Injil ya, mempunyai suatu kerohanian yang matang ya, dan mereka memberitakan kabar keselamatan ya kepada banyak orang. Nah, jadi di situ ya kita belajar ya bahwa ketika dilakukan pembaptisan ya, keputusan itu adalah bukan suatu hal yang absolut ya, yang kaku gitu ya, tetapi ini adalah suatu keputusan yang relatif ya, yang tidak boleh bertentangan dengan Alkitab ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Alkitab ya. Jadi ketika Gereja Baptis Indonesia sepakat bahwa yang boleh membaptiskan adalah orang yang dipilih khusus sebagai pemimpin gereja dan diberi kewenangan oleh gereja dengan bergelar pendeta ya. Nah, jadi itu sesuai dengan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi di sini ya kita, jadi memang itu ya harus siapa yang membaptiskan itu harus diatur ya. Nah, ada orang yang setuju ya bahwa kenapa pembaptisan bisa dilakukan oleh orang awam juga bisa. Ada orang yang berpendapat seperti itu ya. Yang penting orang awam itu sudah percaya Tuhan Yesus ya, dan Kristen ya, Kristen yang taat gitu. Tetapi kan kita susah menentukan ya bagaimana orang awam itu ya, kan mesti ada ukurannya ya, mesti ada pedomannya gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang perlu dipikirkan ya, harus ada yang membedakan ya. Nah, jadi ukuran dan pembedaan itu tetap harus diperlukan ya. Nah, jadi makanya udah aja ya sekalian bahwa di sini di dalam Gereja Baptis ya, yang perlu dilakukan yang perlu melakukan pembaptisan adalah pendeta yang sudah ditahbiskan ya sebagai ukuran dan pembedaan ini ya. Jadi nah itu ya, makanya seperti itu ditentukannya ya. Jadi juga kalau orang awam diizinkan untuk melakukan pembaptisan juga nanti ada dampak negatif ya. Jadi mesti ada ukurannya apa ya, apa yang bisa bedain apa layak apa enggak ya. Siapa yang akan menetapkan ukuran ya, siapa yang mengawasi pelaksanaannya. Nah, makanya karena itu ditetapkan bahwa pendeta yang sudah ditahbiskan. Jadi itu yang ini. Nah, kesimpulannya ya di sini ya kita bacai dalam buku kita ya, orang yang boleh memimpin pembaptisan adalah seorang yang dipilih khusus ya, dewasa rohani, sudah berpengalaman dalam pelayanan dan diberi kewenangan oleh Tuhan melalui gereja atau memiliki jabatan khusus ya, melalui gereja-gereja pada waktu itu dengan gelar khusus sesuai kesepakatan ya dalam konteks perkembangan gereja pada masanya ya. Kalau tadi ya kita baca ya, ada Filipus ya, ada
Petrus, ada Paulus dan Silas ya, itu mereka adalah pekabar-pekabar Injil yang luar biasa ya. Nah, dalam lingkungan Gereja Baptis Indonesia, kesepakatannya itu adalah ya yang melakukan pembaptisan adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih secara khusus dan sudah ditakbiskan dengan gelar pendeta ya. Nah, jadi kesepakatan ini ya tujuannya untuk menghasilkan suatu keteraturan atau ketertiban ya demi kemuliaan Tuhan Yesus ya. Jadi ya itu kita belajar ya, pelajaran kita kiranya apa yang kita pelajari ini boleh menjadi berkat ya. Nah, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas pelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini, sehingga apa yang kami dapat, apa yang kami pelajari ini Bapak boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk setiap ibu-ibu di sini Bapak, Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka sepanjang hari ya Bapak, sepanjang apapun itu ya Tuhan, Tuhan yang berkati mereka Bapak, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan ya Bapak, beri mereka senantiasa sukacita ya Bapak. Kami berdoa juga Bapak supaya kiranya Tuhan angkat segala sakit penyakit yang kiranya ada yang ibu-ibu ini rasakan ya Bapak. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima, dan Tuhan angkat ya Bapak COVID-19 ini ya Bapak, supaya kami boleh kembali bertemu ya, bersekutu secara fisik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.